saat ini sudah ditetapkan sebagai pandemik yang artinya sudah menyebar ke hampir seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Dan sampai sekarang belum ditemukan penangkalnya. Saat ini sudah tercatat ada lebih dari 118.000 kasus COVID-19 di sedikitnya 114 negara, termasuk negara kita, Indonesia. Padahal, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pencegahan masuknya virus corona di seluruh pintu masuk ke tanah air kita. Misalnya, di bandara, di pelabuhan orang maupun pelabuhan barang, hingga di pos-pos lintas batas negara, semua petugas bersiaga melakukan pengecekan baik secara dokumen maupun menggunakan alat mengukur suhu untuk mencegah masuknya virus. Nah, bagi kita sekarang menjadi penting sekali buat yang namanya menjaga kebersihan dan kesehatan buat menangkal yang namanya virus corona. Pertama, bawalah hand sanitizer kemanapun kita pergi dan gunakanlah sesering mungkin. Kedua, sering-seringlah cuci tangan sebelum kerja, sebelum makan, sebelum beraktivitas, dan sebelum semuanya. Ketiga, jangan lupa tetap olahraga ya. Meskipun kita dianjurkan melakukan social distancing, tapi yang namanya olahraga harus tetap jalan biar badan tetap fit. Keempat, asupan makanan juga mesti sehat dan bergizi ya. Dan jangan remehkan khasiat dari jamu-jamu tradisional kita seperti beras kencur, kunyit asam, atau bahkan bisa buat jamu seperti yang dicontohkan oleh Pak Presiden, yaitu gabungan dari temulawak, jahe, dan kunyit. Kelima, kurangi kontak fisik, misalnya saat bersalaman. Ganti gaya salaman kita dengan gaya seperti ini. Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para dokter, para perawat, dan seluruh jajaran rumah sakit yang sedang bekerja keras penuh dedikasi dalam melayani dan merawat para pasien yang terinfeksi COVID-19. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang prima. Baik, Pak Menteri, saya mau menanyakan terkait dengan peran Kementerian Sosial di masyarakat sampai dengan menyentuh ke bawah begitu ya Pak ya. Apakah ini pihak dari Kementerian Sosial sendiri membuat posko-posko untuk bagi para korban ataupun bagi para warga kita yang akan kita lindungi? Ya, karena begini, harap diingat juga, kalau yang untuk kesehatan itu memang sudah, jadi gini kan kita sudah membuat gugus tugas penanganan COVID-19, ya. Itu adalah leading sektornya, itu adalah koordinator dari semua, ya. Kemudian yang bicara mengenai penanganan COVID-19 itu adalah domainnya Kementerian Kesehatan, ya. Jadi kami tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang menduplikasi, ya. Kita stick kepada tugas dan fungsi kita. Kementerian Sosial urusannya perlindungan sosial ya perlindungan sosial. Tidak mau terlalu jauh menangani urusan kesehatan. Itu yang satu. Yang kedua harus diingat, saat ini benar-benar harus diterapkan social distancing. Ya. Jadi kita tidak ingin minta masyarakat melakukan itu, kami sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Ya, ini tidak kita jalankan. Kenapa bila kita melakukan posko-posko itu nanti ada kerumunan? Nah, ini tidak baik dan saat ini tidak dibenarkan gitu. Baik, Pak Menteri, dampak dari COVID-19 ini sangat luas begitu ya Pak ya. Semuanya terdampak, hanya tidak dari sektor pertanian, bahkan sampai ke mental pun ini juga termasuk begitu Pak. Kemudian bagaimana ini dari pihak Kementerian Sosial sendiri terkait dengan kesehatan mental keluarga? Apakah ada strategi-strategis yang mungkin akan berikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan mental mereka ini seperti apa begitu Pak untuk menghadapi COVID-19 ini? Ya kami memberikan layanan-layanan seperti dukungan psikososial untuk keluarga-keluarga yang ada penderita COVID-19 di dalam keluarganya. Tentunya tidak bisa mengcover seluruh wilayah ya, tapi tentunya kami bisa mengidentifikasi sebenarnya kan epicentrum daripada COVID-19 ini kan adanya di Jakarta dan sekitarnya. Jadi penanganannya harus ekstra di Jakarta dan sekitarnya. Nah, apabila itu kita bisa contain di Jakarta dan sekitarnya,
pasti penyebaran ke daerah lainnya akan berkurang. Baik, Pak Menteri. Kemarin ranah dari Menteri Sosial adalah mungkin menjangkau untuk lapisan bawah, begitu ya Pak ya. Cuman terkait adanya COVID-19 ini semuanya terdampak Pak. Yang tadinya ada pekerjaan juga mungkin tidak punya pekerjaan lagi. Kemudian ada yang penghasilannya mungkin tidak punya penghasilan lagi. Apakah Kementerian Sosial juga nanti akan membantu untuk mereka-mereka ini Pak? Termasuk bagi yang pulang-pulang ke kampung ini yang tidak ada penghasilan? Tidak semua, karena tidak mungkin, kita tidak bisa. Pertama begini, masalah data ini kan juga siapa yang harus dibantu? Ya. Dan bicara besarnya bantuan juga bervariatif, ya kan? Bisa aja seorang direktur juga tidak tiba-tiba dia tidak punya pekerjaannya sekarang karena ya nggak ada yang dikerjakan kan begitu. Tapi mungkin dia punya tabungan yang cukup kan begitu. Apakah dia perlu dibantu? Tentu tidak. Dia akan mengalami pendapatannya berkurang. Atau ada kriteria Pak yang akan Kemensos bantu Pak? Memiliki kriteria tersendiri begitu? Jadi begini, karena anggaran kita terbatas juga, ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita kemarin menganggarkan 405 triliun satu paket berbagai macam. Antara lain di situ 110 triliun untuk perlindungan sosial. Namun tidak semuanya adalah program baru. Yang reguler yang tadi saya sampaikan di awal, PKH, program sembako. Nah, kami sedang menggodok dengan pemerintah Provinsi DKI untuk memberikan bansos tambahan di DKI. Karena apa? Di DKI ini pekerja sektor informalnya banyak sekali. Ini juga belum tentu dia ada datanya. Nah, kalau kita bisa memberikan bantuan tambahan kepada mereka, tentunya ini juga akan mengurangi mereka mudik ke daerahnya, karena begitu mereka mudik pasti akan menambah penyebaran di daerah-daerah lain. Tapi kalau di daerah lain memang kita tidak ada program yang seperti itu, karena epicentrum dari COVID-19 ini adalah di Jakarta. Daerah lain mungkin ada, tapi tidak ada yang setinggi eskalasinya di Jakarta gitu. Baik, Pak Menteri, ini kemarin Presiden Pak Jokowi juga sudah mengimbau hanya tidak social distancing, physical distancing, tapi kita juga sekarang sudah melalui pembatasan yang lebih besar begitu ya Pak ya. Yang kita khawatirkan adalah pembatasan wilayah seperti itu. Kemudian bagaimana ini dari pihak Kementerian Sosial sendiri untuk berkoordinasi dengan teman-teman di daerah ataupun memberikan bantuan-bantuan itu Pak? Ya kalau mengenai bantuan-bantuan itu tetap bisa berjalan. Ini kan dikecualikan lah dari pembatasan itu ya. Kemudian masalah kalau orang harus ke rumah sakit apa segala macam kan itu nggak boleh dibatasi. Jadi begini, pembatasan sosial berskala besar ini bukan berarti seperti kayak karantina wilayah, ya. Tapi Bapak Presiden menyampaikan kalau misalnya ada satu RW, ada satu kelurahan yang ternyata di situ yang positifnya sangat tinggi, itu Bapak Presiden memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk misalnya menutup daerah itu, ya. Tapi ini skalanya kecil, RW, kelurahan, tapi dengan pembatasan sosial skala besar ini tidak memperbolehkan kepala daerahnya melakukan penutupan satu kota misalnya, satu kabupaten. Ini tidak diperbolehkan gitu.